kita terbiasa dikomando, kita terbiasa disuruh, kita terbiasa diperbudak, sehingga ketika kita diberikan kebebasan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Tolong acungkan tangan, siapa dari SD, SMP, SMA yang pernah ketemu atau melihat atau bahkan menjadi korban dari guru cabul? Selanjutnya kita akan simak bersama gagasan-gagasan motivasi buah-buah pemikiran dari Pak Guru terkait dengan realitas pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Sempat kita barangkali pernah mendengar dari kontennya bahwa Pak Guru ini bahkan pernah dialog dengan orang di Kementerian Pendidikan. Ide-idenya sebetulnya sudah bagus, hanya begitu realitas di lapangan kok jauh sekali. Nah, maka dari itu kami ingin mendalami sesungguhnya persoalannya ada di mana dan apa yang harus kita lakukan. Khususnya di pendidikan tinggi, kita lihat bersama tentang bagaimana nalar-nalar kritis mahasiswa nampaknya di mana-mana ya. Tidak lagi sekritis dulu. Tapi juga ketika saya merasakan itu senang ketika melihat sekarang banyak juga mahasiswa yang demo, artinya kritisnya sudah mulai terbangun lagi. Nah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu silahkan Pak Guru mengeksplor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya diminta untuk mengkritik kampus ini, saya langsung terbersit satu bagian yang harus dikritik. Gimana ceritanya dalam acara-acara akademik para dosen mengundang guru? Kan itu harusnya guru yang undang dosen. Oh gitu. Ya. Serius ya teman. Baik, saya diberi amanah untuk berbicara tentang kurikulum merdeka, tapi saya ingin menjelaskan tentang betapa rumitnya pelaksanaan kurikulum merdeka itu. Saya mulai dari hal yang sangat sederhana. Jadi, katakanlah ada 5 dimensi dalam pengajaran yang disebut sebagai 5 gogi. Yang pertama itu adalah pedagogi. Gimana ceritanya ada seorang yang disebut sebagai pengajar atau guru itu harus menyampaikan sesuatu yang cukup inspiratif agar peserta didik itu terinspirasi dan akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Itu pedagogi. Level berikutnya yang lebih tinggi itu adalah andragogi. Gimana ceritanya bukan hanya menginspirasi tapi justru guru pun terinspirasi karena siswanya terlibat dalam pembelajaran. Ini level yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan guru mengajarkan gimana caranya agar siswa berpengetahuan atau guru mengajarkan kepada siswa agar mereka memiliki motivasi dalam kehidupan, bukan. Tapi bagaimana pula siswa itu mampu memberikan dampak yang bisa dilihat oleh guru dan dalam pembelajaran. Itu level berikutnya. Level ketiganya hedagogik. Bahkan ketika gurunya tidak datang atau tidak menyampaikan materi, siswa-siswanya sudah memahami apa yang harus kita pelajari. Sehingga siswa itu mampu untuk inquiry, nyari sumber, nyari informasi, kemudian dikaji bareng-bareng. Jadi level pertamanya ngasih tahu, level keduanya terlibat, level ketiganya bahkan siswanya itu tanpa dikomando pun bisa memahami apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, tapi ada yang lebih lagi. Disebutnya pedagogi. Di mana siswa-siswa itu bukan hanya mampu untuk belajar dengan sendirinya, tetapi dia mampu menularkan pembelajaran itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi pada waktu itu batas antara guru dengan siswa sudah tidak nampak lagi karena siswa pun ternyata mampu memberikan informasi kepada teman-temannya. Jadi bukan hanya terlibat, bukan hanya bisa belajar sendiri, siswanya bisa ngajar bahkan. Di waktu yang bersamaan ketika dia belajar. Itu pedagogik. Dan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Cybergogik. Di mana pembelajaran sudah berbasis pada sebuah jaringan besar.
Jadi ketika ada berbicara, saya misalkan berbicara di sini, masing-masing di sini sudah memiliki sebuah pengetahuan, sebuah wawasan, sebuah ide untuk ditularkan kepada orang lain dan nyambung dan saling melengkapi satu sama lain. Bentuknya menjadi sebuah jaringan besar. Nah, saya ingin mewartakan bahwa level negara-negara Eropa adalah level yang terakhir tadi, cybergogik. Jadi kalau misalkan Baraya main ke Finlandia misalkan, kalau ya pakai Google Earth gitu misalkan. Di sana itu belajarnya jamnya itu hanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus nggak ada pembagian pelajaran, nggak ada pelajaran matematika, nggak ada pelajaran IPA, nggak ada pelajaran IPS, nggak ada pelajaran apa-apa yang seperti itu. Kemudian belajarnya 1 jam, seling istirahat setengah jam, 1 jam lagi, istirahat lagi, terus pulang. Gimana cara pembelajaran seperti itu bisa menghasilkan sistem pendidikan terbaik di dunia? Karena sudah cybergogik, di mana setiap orang di situ bias antara guru dengan siswanya sudah benar-benar bias. Kecuali usianya, tidak ada yang membedakan mana guru mana siswa. Pada waktu itu di sana seperti itu. Nah, itulah yang gilanya itu dijadikan inspirasi untuk memunculkan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka basisnya dari mana? Dari AB System. Dari mana itu? Dari negara-negara yang sudah maju di Eropa sana. Kemudian mencoba diterapkan di Indonesia yang masalah utamanya apa? Bahkan pedagogik pun belum sampai kita tuh. Jadi kalau misalkan anggap tadi itu ada 5 level, pedagogik, kemudian apa itu tadi? Andragogi, kemudian hatagogi, kemudian paragogi, dan yang terakhirnya itu adalah cybergogi. Kita level 1 pedagogik. Ada survei yang mengerikan bahwa hanya 1/4 guru di Indonesia yang menguasai materi pembelajaran. 1/4. Dan dari 1/4 itu yang mampu menyampaikan kepada siswanya kurang dari 1/10-nya. Jadi siapa di sini kalau misalkan itu data dari kementerian. Kalau misalkan kita masa serendah itu, silahkan pikirkan dari sekarang atau sekarang silahkan kembali ke masa lalu dalam benaknya. Berapa banyak guru yang pernah mampu menginspirasi kita sampai kita termotivasi untuk pelajaran tertentu? Coba hitung, dari SD, SMP, SMA berapa banyak? Langsung silang. Tidak ada. 5 orang. 1 orang. Nah, tidak ada 5 orang, 1 orang, berapa lagi? 3. Nah, itulah masalahnya. Jadi jangankan untuk hedagogik dan sebagainya, pedagogik di mana guru mampu menyampaikan dan memberikan inspirasi kepada siswa agar mereka termotivasi untuk mendapatkan pengetahuan, itu sedikit di antara kita tuh. Yang menguasai materi cuma 25%, dan dari 25% itu yang bisa menyampaikannya dengan baik kepada orang jauh lebih sedikit lagi. Coba kalau misalkan pertanyaannya dibalik. Tolong acungkan tangan, siapa dari SD, SMP, SMA yang pernah ketemu atau melihat atau bahkan menjadi korban dari guru cabul? Ya kata-katanya cabul, atau tingkah lakunya cabul, leluconnya cabul, atau gerak-gerik matanya cabul. Siapa yang pernah melihat atau mendengar atau bahkan menjadi korban? Pernah? Pernah? Oh tidak pernah? Ah syukur. SD pernah? SMP ada yang kayak gitu. Biasanya, ini mah biasanya ya, nggak selalu. Tapi biasanya kalau bukan guru agama, guru olahraga. Biasanya ya, saya mah nggak nuduh, tapi biasanya. Dan ada orang-orang yang tertawa tadi itu berarti mengkonfirmasi pernyataan saya. Nah, coba bayangkan sekarang urutannya. Kita belum jauh sampai ke cyber, kita baru sampai pedagogik pada gagal. Kenapa seperti itu? Alasannya banyak, tapi salah satu alasan yang paling penting adalah ada orang-orang, pihak-pihak di Indonesia yang secara sengaja dan sistematis mengharamkan kita untuk belajar di atas pedagogik. Bahkan misalkan gini, di Eropa itu kalau belajar udah pakai Google, udah pakai YouTube, udah bikin sendiri, udah semua film-film dijadikan bahan pembelajaran. Film Avenger itu dijadikan sebagai basis bagi pembelajaran astrofisika. Interstellar itu dibahas, bahkan The Simpsons itu ada mata kuliah jurusan The Simpsons untuk membahas bagaimana fenomena masyarakat Amerika Serikat terhadap
pekerjaan dan lain sebagainya. Itu sudah seperti itu. Maksudnya apa? Digitalisasi sudah digunakan, kooperasi sudah digunakan satu sama lain dan sebagainya. Di kita masih ada orang yang ngomong, belajar kok dari Google. Itu level terendah. Cara berpikir level yang paling rendah. Karena apa? Pertama, betapa cacatnya logikanya. Kan kita tuh gak pernah belajar dari Google, karena Google gak pernah jadi guru. Google gak pernah jadi sumber inspirasi. Google gak pernah jadi sumber informasi. Google itu AI, mesin pencari. Jadi kalau misalkan kita baca Google, bukan baca Google, kita baca tulisan dari Quraish Shihab yang sama Google disimpan. Kan gitu. Jadi kalau misalkan baca kok dari Google, saya baca Quraish Shihab. Tapi mesin pencarinya menggunakan Google, kan gitu. Nah, kenapa ada orang-orang yang secara sengaja ngejekin kita belajar kok dari Google? Karena apa? Karena mereka takut otoritasnya terganggu. Mereka biasanya adalah guru-guru yang takut ketika ada orang yang kurang ajar pada mereka. Akhirnya mereka mengatakan sumber otoritas pengetahuan itu dari saya. Keberkahan itu dari saya. Ilmu pengetahuan itu dari saya. Karomah itu dari saya. Dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang yang kok lebih pintar daripada saya, belajarnya dari mana? Dari Google. Dia langsung menyebut bahwa belajar kok dari Google, berkahnya dari mana? Kan begitu. Padahal itu belajar dari Google dalam tanda kutip, itu kan sebenarnya adalah inquiry. Kemampuan kita untuk mencari sumber semau kita. Berarti itu levelnya udah di atas pedagogik. Tapi kita justru malah merendahkan, menarik lagi sampai ke bawah. Sehingga apa? Sehingga sistem pendidikan kita mau sekeren apapun, mau sehebat apapun, dihalang-halangi oleh otoritas-otoritas yang memaksakan kehendak agar dirinya tetap dihormati. Akhirnya apa? Jatuh lagi. Ketika sudah jatuh, dampaknya apa? Dampak yang paling utamanya adalah ketika siswa-siswa atau peserta didik itu tidak boleh belajar selain dari gurunya yang memiliki otoritas, maka mereka itu tidak memiliki inisiatif untuk belajar. Mau belajar apa? Terserah gurunya. Mau belajar di mana? Terserah gurunya. Metodenya seperti apa? Terserah gurunya. Kita ngikut. Iya kan? Dan akhirnya apa? Dikasih jam kosong, ya sudah. Bukan main. Kita tidak melakukan apapun. Karena kita terbiasa dikomando. Kita terbiasa disuruh. Kita terbiasa diperbudak. Sehingga ketika kita diberikan kebebasan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Coba, negara-negara yang maju itu berupaya sekuat tenaga untuk merdeka, untuk bebas. Karena apa? Karena ketika mereka diberikan tahu apa yang harus dilakukan. Indonesia diberikan kebebasan. Mereka gak akan bisa melakukan apapun karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan dikasih jam kosong, gak ngapa-ngapain, seneng sih, tapi ya udah, gak ngapa-ngapain. Dikasih libur 2 minggu, jebrut. Hari pertama seneng, hari kedua, hari ketiga sampai ke hari 14 main HP di kasur. Udah besok udah mau sekolah, besok udah mau kuliah, gitu kan? Kita gak terbiasa untuk disuruh, karena tidak terbiasa. Karena kita terbiasa untuk berpikir sendiri, mengide sendiri, akhirnya apa? Kita terjajah. Dan ketika tidak dijajah sama bangsa lain, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Contohnya, kaum muslimin di Indonesia jumlahnya 85-87%. Berapa banyak mereka menguasai ekonomi Indonesia? 15%. Orang Cina di Indonesia yang cuma 5% menguasai sekitar 60% ekonomi Indonesia. Kenapa Indonesia cuma kebagian yang pribumi dalam tanda kutip, yang kaum muslimin dalam tanda kutip, kenapa cuma kebagian 15%? Karena mereka gak mau jadi orang yang berinisiatif. Mereka nunggu disuruh. Kalau ada yang nyuruh, baru ngerjain. Kalau gak disuruh, mereka gak ngapa-ngapain. Karena gak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangankan sampai hedagogik, pedagogik pun mereka gak lulus. Nah, karena itu, karena kita tuh gak bisa melakukan apapun tanpa disuruh, akhirnya bencana terbesar anak muda Gen Z sekarang adalah apa? Pengangguran. Padahal pengangguran itu positif. Pengangguran itu bagus. Itu adalah salah satu sumber daya paling diharapkan oleh orang-orang Eropa. Nganggur. Kenapa?
Karena ketika mereka nganggur, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan kita nganggur, tolong berikan kami pekerjaan. Pemerintah dituntut berikan kami lapangan pekerjaan. Minta agar kita diperbudak. Karena kita gak bisa melakukan sesuatu tanpa dikomando sama pihak lain. Iya kan? Demo itu apa? Demo pemerintah. Kemarin Pak Deddy bilang bahwa pekerjaan akan ditambah sekian persen lapangan pekerjaan. Gitu kan yang dituntut itu. Kita minta agar kita diperbudak. Betapa level kecerdasan kita ada di level paling bawah. Nah kenapa? Dimulai dari pendidikan. Ketika pendidikan kita tidak mendorong orang untuk berpikir secara mandiri, berpikir secara independen, didorong untuk kita mengakui satu otoritas tunggal yang kita tidak boleh membantah dirinya. Ya akhirnya kan gitu. Dan setelah itu apa? Setelah Indonesia, orang kaum muslim Indonesia cuman kebagian 15% dari total kekayaan negara, apa yang mereka lakukan? Kong kali kong yuk sama pemerintah, minta tambang. Kata pemerintah, oke, saya kasih tambang, tapi syaratnya apa? Nanti kalau ada yang demo saya, halang-halangi ya. Akhirnya apa? Agama jadi tameng buat kejahatan. Pertambangan itu mempermalukan bangsa. Karena pertambangan itu artinya apa? Cuman kita mengeruk hasil dari bumi, gak ngapa-ngapain, digunakan untuk merusak bumi. Itu pertambangan. Lalu kita menggunakannya. Diserahin pada ormas-ormas agama. Biar apa? Biar mereka tidak demo. Yang Katolik, yang Kristen nolak. Yang Islam nerima. Orang Muhammadiyah sama orang NU kalau kunut berantem soal tambang, salaman. Tapi saya mah nggak mengkritik mereka ya kan, ya. Tapi balik lagi, ya. Oh iya ya ini sekolah agama Islam ya, sekolah tinggi. Ya? Apa? Oh nggak kebagian tambang, iya iya. Tarik. Berarti akses ke pemerintahannya kurang. Tapi itu dampaknya dari apa? Itu dampaknya dari kegagalan pendidikan kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar pendidikan kita itu bisa maju? Coba misalkan gini, di saku saya ada duit nih, 1 triliun. Tolong acungkan tangan di sini. Siapa yang mau nerima duit 1 triliun itu dengan catatan tahun berikutnya harus ngasih ke saya 2 triliun. Sisanya terserah mau dipakai mau kayak gimana bebas. Saya kasih duit 1 triliun sekarang, tapi syaratnya tahun depan kasih saya 2 triliun. Siapa yang bisa? Cung. Imajinasi aja. Coba apa Kang? Ya apa? Mau dipakai apa itu duit? Nih saya kasih duit 1 triliun. Nih, ayo. Iya usaha apa? Gak ada ikan bakar yang omsetnya 1 triliun tuh gak ada. Itu yang pertama. Hukumnya nih, gak ada bisnis agraria yang bisa menghasilkan keuntungan 3 kali lipat dalam waktu setahun. Gak ada. Jadi itu dusta, itu salah itu. Saya gak akan kasih duitnya ke situ. Ini saya investor nih, saya punya duit 1 triliun. Dipakai buat apa, Cung? Oh, apa? Properti sekarang sedang jatuh. Di Cina aja ada 1 miliar kamar papuliun yang tidak laku. Dan itu berdampak besar pada Indonesia. Sekarang tanya pada tukang properti semuanya lagi bangkrut. Lagi sedih, nangis-nangis. Gak dapet tuh. Apalagi? Jualan agama gak butuh duit 1 triliun. Beli aqua galon 1 dus. Aqua botol 1 dus. Harganya 2.500. Potong ininya jual 10.000 karena sudah disolawatan. Gak butuh 1 triliun. Bikin sekolah regulasinya berat, Bu. Nanti dimarahin sama ini. Nanti kalau terlalu maju juga nanti diporotin sama dinasnya. Bisi gitu ya, bisi. Semoga tidak, tapi bisi. Nah, tapi gini. Kenapa saya menanyakan seperti itu? Ini adalah sebuah bukti bahwa anak-anak di Indonesia dari usia 17 sampai 40 tahun, ketika dia disimulasikan dikasih duit 1 triliun, dia nggak tahu buat apa dia lakukan uang itu. Ngeblank.
Kan gini ya, rumusan dalam Islam nih. Ini rumusan dalam Islam. Kalau kita punya rencana, punya pikiran, kemudian kita berdoa, kita dikasih tuh. Itu janji Allah. Lah, kalau ngehayal aja nggak bisa, memproyeksikan aja nggak bisa, seumur hidup nggak akan dikasih. Kan rumusnya gitu. Kita hanya akan punya duit 1 miliar. Ini rumus ekonominya ya, mental ekonominya gampangnya gini. Kita hanya akan mendapatkan uang 1 miliar setelah kita tahu uang itu akan digunakan untuk apa. Selama kita tidak pernah tahu uang 1 miliar itu akan digunakan untuk apa, maka seumur hidup kita tidak akan dapat uang 1 miliar. Bahkan ketika kita menang lotre, misalkan judi di Singapura, dapat 1 miliar, uang itu akan hangus kurang dari 6 bulan dan tidak berdampak apa-apa. Itu pastinya gitu. Karena apa? Ekonomi itu bukan kita memiliki uang, tapi kita cukup berkualitas untuk bisa memperbudak uang gitu. Nah, cara memperbudak uang itu gimana? Ya kita tahu bagaimana aturan-aturan agar bisa memperbudak uang itu. Kalau tidak seperti itu, uang yang memperbudak kita. Kayak mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang. Kuliah tujuannya apa? Biar dapat kerja. Itu kan level intelektual terendah. Saya nggak mau menyebut kata paroki dungu gitu, saya nggak mau. Tapi kalau kata Pak Panji mah nyebutnya goblok gitu. Tapi harusnya disensor ya. Tapi coba pikirin baik-baik. Sekolah 12 tahun dengan kuliahnya itu, setelah itu apa? Ngemis-ngemis kerjaan ke Indomaret, ke toko-toko Cina di pinggir. Pak, saya mau ngelamar kerja sebagai kasir. Sesudah kuliah dan sekolah belasan tahun lamanya. Kenapa gitu sih? Untuk apa kuliah? Kenapa kuliah jurusan ini? Biar gampang ngelamar kerja. Ngelamar kerja itu artinya apa? Ngelamar kerja itu artinya gaji kita ditentukan sama pihak lain, kita bekerja di mana ditentukan sama pihak lain, kita bekerja dari jam berapa sampai jam berapa ditentukan sama pihak lain, dan kita bahkan berpartner dengan siapapun ditentukan sama pihak lain. Judulnya adalah diperbudak. Lalu kita habis-habisan kuliah, sekolah, menghaburkan uang dari orang tua sampai berjuta-juta itu hanya untuk diperbudak sama perusahaan. Seberapa bodohnya mereka gitu. Bukan kita ya, kan mereka yang nunyum di sana gitu. Saya mah yakin di sini nggak ada. Jadi seberapa bodohnya itu gitu. Lalu kuliah itu sebenarnya buat apa? Kuliah itu untuk memperbaiki diri kita. Kuliah itu untuk mengkerenkan kita. Karena apa? Karena rumus tadi itu, duit hanya mau datang ke orang yang sudah mampu mengelolanya. Jadi duit itu gak bisa dikejar. Ingat ya pepatahnya, duit itu adalah budak yang baik, tapi dia adalah majikan yang buruk. Kita sekarang pengen jadi budaknya duit. Gimana cara jadi budaknya duit? Melakukan pekerjaan agar dapat duit. Kan itu budaknya duit. Harusnya kan jadi majikannya duit. Jadi majikannya duit itu gimana? Misalkan teman saya, Pak Deddy Kobisa. Dia tuh majikannya duit. Karena apa? Karena dia nggak usah ngider-ngider ngajuin proposal, ngajuin ijazah buat ngelamar kerja, enggak. Sampai detik ini, perusahaan-perusahaan datang ke podcastnya, Pak, saya mau masang iklan di sini, boleh enggak? Ini tarifnya sekian, diterima atau enggak? Duit yang ngejar-ngejar dia. Deddy Kobuser itu sekali dia menampilkan neguk di podcastnya itu bayarnya 250 juta. Si botolnya itu. Jadi kalau di depannya ada botol sosro, terus dia minum, nah si sosro itu bayar 250 juta sekali minum itu. Kalau cuma dipajang doang nggak diminum, 100 juta. Dia nyari kerja? Enggak. Dia memperbudak duit. Coba, misalkan ada bintang terkenal di Amerika Serikat, Taylor Swift. Dia mau konser di mana-mana, apakah dia datang ke negara-negara, Pak mohon saya mau konser di sini ya? Enggak. Negara-negara itu yang mengajukan proposal. Singapura, saya bayar sekian miliar, tapi please jangan kemana-mana, please ya kamu datang ke sini. Dia cuma nyanyi. Jadi buktinya apa? Dia memperbaiki diri sampai level tertinggi, dia menghebatkan dirinya sampai setinggi-tingginya, profesionalismenya, kinerjanya, suaranya, entertainnya, dia jadikan yang terbaik. Setelah itu dia akan menjadi bosnya duit, majikannya duit. Sedangkan kita kuliah, sekolah, sampai S5 untuk ngelamar kerja jadi depag.
Artinya apa? Siapa yang diperbudak sama duit dan siapa yang jadi majikan bagi duit. Makanya ubah mindsetnya sekarang. Jangan kuliah tuh cuman yang penting mas saya kuliah, absen, nanti kalau misalkan ada dosen ngasih tugas, copas dari internet, nama penulisnya dihapus, diganti jadi nama kelompok, dikirimin ke dosen, setelah itu apa? Pas presentasi baca, atau powerpointnya dibacain kayak gitu. Kenapa? Pak, tuh Pak hargai, yang penting mah selesai. Bukan itu, yang paling penting kenapa kalian tidak bisa untuk bikin sendiri, ngomong sendiri, presentasi sendiri. Bikin, ngomong, presentasi sendiri artinya apa? Menaikkan kadar intelektualitas kita, menjadikan diri kita yang terbaik, berproses. Jadi ketika dosen ngomong, dengerin, bukan agar kita mendapatkan ilmunya, tapi agar kita jadi orang yang lebih baik, berproses menjadi orang yang lebih baik. Setelah kita fokus jadi orang yang terbaik, nanti duit nyamperin kita. Itu kan rumusnya kan? Saya nih guru honor. Saya apa? Saya memperbudak duit. Sekarang saya nggak ngelamar-lamar kerjaan, dosen manggil saya. Karena fokus saya bukan menjadikan ilmu pengetahuan cara untuk mendapatkan uang, bukan. Saya fokus untuk berpikir, melatih kemampuan berpikir, melatih kemampuan berbicara, baca buku yang banyak, konsultasi dengan banyak orang, perbaiki dan terus-terusan berkembang. Fokusnya ke situ. Dari situlah saya dapat duit, dan si duit ialah yang ngemis-ngemis ke saya. Kata si duit teh, Pak please masuk ke kantong saya sudah penuh. Nggak apa-apa lah, masuk aja ke situ. Akhirnya kantong saya penuh. Jadi saya pakai pangsi. Kita lanjut di diskusi, terima kasih. Luar biasa. Saya kira tadi volumenya dinaikkan, ternyata suara Pak Gurunya yang naik ya.